Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini. Saya ke Ibu Livia dulu. Bu Livia, kalau kita bicara soal anak-anak ini atau para korban ini, boleh Anda gambarkan tidak kepada kami sebenarnya mereka secara background, latar belakang itu seperti apa? Apakah memang pengetahuan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksual seperti ini tidak terjangkau oleh mereka? Ya, yang kami tahu sih memang mereka ini ya tinggalnya tuh juga jauh gitu kan. Itu kan menyebar di provinsi Jawa Barat, tetapi juga sampai ada yang yaitu 6 jam dari Bandung, dari kota Bandung, Oh, rumahnya di balik bukit. Kemudian tim LPSK itu harus menjangkau dengan naik motor karena nggak bisa masuk mobil selama setengah jam misalnya. Jadi memang apabila mereka diiming-imingi, waktu itu saya membayangkan diiming-imingi untuk sekolah, nanti akan bapak sekolahkan gitu sampai kuliah misalnya nanti dan hal-hal seperti itu kan juga sangat ini ya. Kita kan masing-masing dari kita ingin memperbaiki hidup gitu. Jadi iya saya betul. membayangkan dari orang tua juga mungkin juga sangat menaruh harapan gitu kepada si oknum ini gitu. Terus tetapi memang tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yandri, itu para pendidik itu penting sekali untuk dicek rekam jejak ya. Dan kalau bisa juga ada tes layak apa tidak menjadi pendidik anak terutama gitu, karena di LPSK sendiri, karena kami adalah lembaga negara yang memberi perlindungan saksi dan korban untuk tindak pidana prioritas termasuk juga kekerasan seksual, itu akhir-akhir ini juga banyak sekali permohonan perlindungan dari belasan anak di tempat yang asrama gitu, yang sekolah yang berbasis boarding school. Jadi tidak hanya dan yang bentuknya seperti panti asuhan. Jadi tidak hanya untuk pesantren saja, tetapi juga panti asuhan yang berbasis agama Katolik misalnya. Jadi menurut saya tuh memang, menurut kami di LPSK tuh memang sangat penting ini untuk rekam jejak itu ya. Dan tadi juga mungkin karena saya juga latar belakang saya sebagai psikolog, itu juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Yandri, untuk kesehatan reproduksi itu perlu diajarkan dan juga diajarkan anak-anak untuk bertingkah laku asertif gitu. Bagian mana bisa disentuh, siapapun tidak boleh menyentuh, termasuk juga ayah dan keluarga dekat, karena yang memprihatinkan dari data di LPSK yang masuk kemudian ke peradilan pidana itu mayoritas itu adalah orang-orang yang dikenal oleh si anak, mulai dari ayah, bayangin, mulai dari ayah kandung, ayah angkat, ayah tiri, kakek, kakak, paman, bukan orang tetangga, jauh gitu ya. Guru ini juga banyak sekali. Bahkan ada terlindung kami tuh yang terjadi kekerasan seksual di jam sekolah oleh guru sekolah di ruang sekolah, dan itu si guru ini dibantu oleh teman sekolahnya gitu. Jadi menurut saya tuh kebangetan banget ya. Kita memang perlu itu di semua lembaga pendidikan ya. Dan juga termasuk yang Permendikbud ini kan juga bagus yang keluar baru ini kan. Iya, itu gitu, untuk universitas. Untuk universitas, karena di universitas pun LPSK juga juga menerima banyak. melindungi mahasiswi yang misalnya dosen pembimbingnya gitu. Kita bayangkan dong, dosen pembimbing melakukan kekerasan seksual, kemudian pas dilaporkan malah si mahasiswa yang melaporkan ini yang kemudian malah kena sanksi. Sanksi sosial lah dari dosen yang lain gitu. Kita untuk mengganti dosen juga belum tentu. Jadi kita bayangkan bahwa kalau misalnya ini tidak cepat dilakukan, dan saya mendukung langkah Komisi 8 nih, kebetulan ada Pak Ketua nih untuk itu ya Pak. Karena pendidikan kan di bawah pendidikan dan agama di bawah Komisi 8. Jadi langsung Pak itu dieksekusi Pak. Karena untuk masalah kesehatan reproduksi dan sebagainya menurut saya tuh sangat penting ya. Karena kan kalau kita naif ya, maksudnya kita nggak pernah diajarkan oleh orang tua misalnya, apalagi di sekolah gitu ya.
kemudian ada seorang guru yang membujuk rayu segala macam, ya mungkin ya, ya relasi kuasanya sangat kental. Jadi Oke, kalau misalnya wilayah-wilayah yang terjangkau oleh teknologi itu mungkin anak-anaknya sudah bisa menerima informasi hal seperti itu. Tapi kalau yang tadi Bu Livia sebut, misalnya di daerah yang untuk mencapai ke sana saja harus aksesnya sangat sulit, ya, betul. tidak bisa terjangkau teknologi, mereka kan tidak mendapatkan informasi edukasi tentang hal seperti itu. Ini yang harus jadi perhatian nih Pak Yandri, bagaimana caranya bisa menjangkau yang kelompok rentan ini gitu loh Pak. Iya, betul. Termasuk juga penyandang disabilitas. Pak Yandri, sebentar. Penyandang disabilitas itu juga LPSK sekarang ada 30-an itu Pak. Bayangkan, disabilitas wicara dan rungu ya, jadi tuli dan bisu itu ada juga yang hamil, melahirkan korban. Jadi memang menurut saya kita harus buka mata lebar-lebar sekarang, Pak Yandri. Ya, silakan. Ya, saya kira kita harus memulai ya. Kalau persoalan tadi geografis atau susah dijangkau itu mungkin urutan kesekian, tapi kita harus memulai dulu, Pak. Kalau kita memulai itu kita bisa evaluasi di mana peluang, tantangan, hambatannya. Tapi kalau kita hanya sekedar berdebat lepas dan tidak ada kebijakan yang bisa mengikat, dalam artian yang saya bilang tadi payung hukum dan politik anggarannya, itu nggak akan ada ujungnya seperti ini, gitu loh. Dan kita sepertinya membiarkan sesuatu yang ada di depan mata kita. Dan saya yakin kejadian Bandung ini di belahan tanah Indonesia sekarang, mungkin di jam yang sama saat saya berbicara sama Bu Olivia ini ada hal-hal yang sedang kita bicarakan ini, kekerasan seksual, ya kan, ruda paksa itu. Jadi untuk mengantisipasi semua itu nggak bisa secara parsial. Jadi perlu komitmen kita semua, termasuk masyarakat di sekitar juga menjadi pengawas yang terbaik. Iya, masyarakat yang peduli gitu ya. Struktur pemerintah itu sangat terbatas dari sisi waktu dan personil. Tapi masyarakat sekitar jangan cuek bebek, jangan. Nah, maka perlu juga edukasi. Kalau misalkan tanda-tanda ketertutupan lembaga pendidikan itu bisa dikategorikan mencurigakan, ya mungkin masyarakat bisa merespon dengan cara melaporkan atau mendatangi, itu juga bisa. Artinya kita semua harus terlibat langsung, nggak boleh menitik beratkan tanggung jawab ini kepada salah satu pihak, nggak bisa. Ini ada masalah besar, masalah bangsa kita, dan bukan masalah di ruang terbuka, ini di ruang tertutup. Nah, oleh karena itu karena di ruang tertutup perlu kecermatan kita semua, perlu intuisi. Nah, intuisi itu kan perlu ada pendidikan, perlu ada literasi, perlu ada edukasi, perlu ada pengetahuan. Nah, perlu payung hukum juga Pak Sandri, yang jelas. Ya payung hukum, misalkan di payung hukum itu bagaimana keterlibatan masyarakat, jangan juga nanti masyarakat terlibat malah dia yang berhadapan dengan hukum kan. Ini kadang-kadang banyak mereka berniat baik justru menjadi korban hukum. Nah, maka ini dibahas secara komprehensif dari sisi manapun supaya tidak ada celah orang untuk melakukan kekerasan seksual, dan nggak ada celah juga orang untuk menjadi korban karena membela kekerasan seksual gitu loh. Jangan sampai tadi kayak siswi melaporkan justru dia nggak dapat dosen pembimbing. Betul. Nah, ini menurut saya perlu kekompakan, nadanya harus sama. Bahwa ini haruskan, harus kita cegah, dan tadi politik anggaran dan politik hukumnya harus ada. Kalau nggak ada ya sudahlah, nggak ada manfaatnya. Saya sama Bu Olivia berbusa, kita nggak akan ada efek sampingnya, nggak akan ada sesuatu yang bisa kita nikmati hasilnya. Tapi kalau semua dengan momentum Bandung ini, ya kan, saya meyakini semangat kita lagi sama, komitmen lagi sama, isunya lagi sama, ya sekarang kalau mau memulai itu. Jadi RUU PKS, kemudian KUHP, Perda, Pergub, ya kan, kemudian anggaran di beberapa daerah termasuk masyarakat, kepala desa bisa mengumpulkan RT RW-nya. Itu semua artinya kita menyambut bahwa ini persoalan kita bersama. Dan jangan sekali-kali ini tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab agama saja, tanggung jawab DPR. Enggak, ini tanggung jawab kita semua. Kita akan sanggup. Bersama-sama saja belum tentu sanggup kita, apalagi kita ini saling meniadakan. Itu yang maksud saya, mari kita bergandengan tangan, bersatu padu untuk mengatasi ini semua dengan secara komprehensif. Baik dari anggaran, dari sisi kebijakan, politik hukum, edukasi, literasi, kemudian keterlibatan masyarakat, dan lain sebagainya. Gitu, Mari. Oke, Pak Yandri, ini Komisi 8 kapan nih akan memanggil Kementerian Agama terkait dengan isu ini? Sudah ada rencana itu? Ya, kalau itu mungkin awal Januari, karena kan akhir tahun kan lebaran lagi.
Meskipun tahun baru dan Natal ya kan. Tapi saya secara pribadi dan sebagai ketua komisi tetap berkomunikasi dengan Kementerian Agama, Ibu Menteri Perempuan Perlindungan Anak, supaya kita tidak terhalang dengan ruang dan waktu gitu. Kalau menunggu sidang resmi atau rapat resmi kan masih menunggu awal Januari, tapi kita jangan sampai berhenti untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Sudah menanyakan hal ini ke Kementerian Agama, Pak Yandri. Apa kemudian hasilnya setelah menanyakan ini? Kenapa bisa ini terjadi? Yang pertama kita bilang minta itu dicabut tadi kan, masalah izin operasionalnya. Kemudian tolong inventarisir pondok-pondok atau rumah-rumah tahfiz yang mungkin dari sisi standar pendiriannya masih diragukan. Kemudian kurikulumnya gimana, staf pengajarnya bagaimana, kemudian pelaporannya selama ini evaluasi bagaimana, itu mesti dievaluasi semua. Dan aparat dari Kementerian Agama kan dari pusat sampai ke tingkat kecamatan ada, sampai tingkat desa ada penyuluh agama. Jadi menurut saya, ayo bergerak semua, jangan itu kan bukan daerah kami, daerah Bandung, ya belum juga di daerah lain nggak terjadi gitu loh. Karena ini kan kemudian muncullah di berbagai daerah. Tidak hanya di Bandung, kemudian ada di Aceh, betul, beberapa daerah, Aceh, Jatim, ada di Sulawesi Selatan juga, Pak Yandri. Ada di Kalimantan kan. Betul. Karena itu ayo semuanya bergerak gitu loh. Termasuk DPRD-nya, bupatinya, wali kotanya, sampai kepala desa. Jadi jangan dianggap enteng, berat. Tapi berat, ringan kalau kita sama-sama. Gitu prinsipnya menurut saya. Undang-undang untuk anti kekerasan seksual di lembaga pendidikan bagaimana, Pak Yandri? Iya, saya kira itu bisa juga di RUU PKS bisa mencakup semua. Iya, mencakup. Iya, sebagai payungnya. Nah, sekali lagi tinggal komitmen pemerintah dan DPR, apakah itu bisa dijadikan lex spesialis atau dia tetap nyantol ke KUHP. Kalau KUHP ya berarti menunggu revisi KUHP dulu. Karena itu spesialis bisa bilang tadi cara beracaranya, hukum pidananya, kemudian cara pengambil keputusannya, para pihak yang dilibatkan, atau punya lembaga peradilan sendiri, itu mungkin bisa gitu loh. Kalau kita serius kan ada sekarang lembaga peradilan pertahanan ada, atau lembaga peradilan tentang perceraian ada. Kenapa lembaga peradilan khusus tentang kekerasan seksual nggak ada? Ya mungkin kalau negara ini komitmen bisa juga lembaga khusus tentang peradilan kekerasan seksual. Nah, itu bagus juga. Tapi jangan sekedar angan-angan ya, mudah-mudahan ini didorong dengan keras oleh DPR. Saya ingin ke Ibu Livi. Bu Livi, pendampingan untuk anak-anak ini sejauh ini bagaimana, Bu Livi? Mbak Nilo, tadi sepertinya Pak Yandri itu ada satu hal yang penting banget terakhir itu. Pak Yandri, apa Pak Yandri? Menyasar pentingnya hukum berat kepada pelaku. Nah, yang paling penting juga ke korban, ya. Jangan sampai dipublish. Inisial pun nggak boleh. Foto jangan beredar, nama jangan beredar. Betul, itu sama sekali tidak boleh terungkap karena mereka adalah korban. Saya, Bu Livi, kondisi psikologis, pendampingan psikologis untuk anak-anak ini? Ya, kerjasama kami LPSK bekerjasama dengan UPTD Jawa Barat untuk rehabilitasi psikologisnya, dan ini karena mereka sudah diperiksa sebagai saksi di pengadilan, sekarang sudah bisa masuk ke proses pemulihan yang jangka panjang. Tetapi ada hal-hal yang pemulihan itu kan harus secara komprehensif. Juga soal mereka harus bisa kembali bersekolah begitu. Jadi jangan ada sekolah yang menolak gitu, karena ini kami dengar masih ada sekolah yang menolak. Kemudian kita juga harus pastikan mereka bisa disambungkan ke program-program pemerintah yang bisa membantu juga untuk anak-anak ini gitu, anak-anak bayinya gitu. Jadi selain kepada ibu yang masih belasan tahun, juga kepada anak-anak bayi ini supaya mereka bisa tidak mengalami gizi buruk dan stunting dan lain-lain gitu. Jadi memang kedepannya adalah mereka harus difasilitasi dalam menata hidup begitu. Jadi harapan kami di LPSK itu juga tadi yang saya sampaikan, masalah ganti rugi, restitusi yang itu dibebankan pada pelaku untuk bisa dapat dieksekusi. Baik. Kita tentu berharap benar ini jadi momentum besar bagi kita semua, pemerintah, masyarakat, dan semua yang peduli. Harus ada yang berubah begitu, dan ini tidak boleh terjadi lagi. Ini harus jadi yang terakhir dan tidak boleh terjadi lagi. Dan kemudian keadilan bagi korban itu yang paling penting harus kita dorong. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, dan Ibu Livia dari Wakil Ketua LPSK. Sehat selalu. Baik.